Shai Gilgeous-Alexander saat ini menjadi nama yang ramai diperbincangkan di NBA. Pemain yang kala itu terpilih di pick ke-11 kini telah menjelma menjadi seorang MVP dan telah memimpin timnya di final NBA. Di saat itu, tidak ada yang menyangka kalau Shai bisa tampil sebaik ini. Terlebih, ia bukanlah pemain yang terpilih di 10 besar NBA Draft. Sebelum Shai Gilgeous-Alexander, terdapat 10 pemain yang terpilih di NBA Draft dan bagaimanakah nasib mereka saat ini? Pada video kali ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas nasib dari 10 pemain yang terpilih sebelum Shai Gilgeous-Alexander di NBA Draft 2018. Beberapa ada yang berhasil menjadi bintang, sementara yang lain menghadapi tantangan berat dan tampil tidak sesuai ekspektasi. Baiklah, mari kita telusuri nasib dari 10 pemain yang terpilih sebelum SGA, diurutkan dari pick ke-10 hingga pick ke-1. Hai semuanya, buat kalian yang lagi pengen cari tempat bikin jersey basket custom, pakai AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Kalian juga bisa minta tolong admin AZ untuk mendesain jersey kalian. Di bulan Juni 2025 ini, AZ lagi ada promo, yaitu Rp100.000 per jersey. Murah banget kan? Yuk segera bikin jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi mereka di sosial media mereka atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Sekali lagi, 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. Pick ke-10, Mikal Bridges. Mikal Bridges yang terpilih sebagai pick ke-10 adalah contoh nyata dari konsistensi dan durabilitas. Ia tidak pernah absen dalam satu pertandingan pun sepanjang karir NBA-nya. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Ia menunjukkan ketahanan fisiknya yang luar biasa. Dengan 556 pertandingan berturut-turut, ia memimpin NBA di antara pemain aktif dalam kategori ini. BTW, meski telah mencetakkan jumlah yang luar biasa, yaitu 556 game tanpa henti, tapi Bridges masih jauh dari rekor NBA. Rekor jumlah game terbanyak beruntun tanpa henti saat ini masih dipegang oleh AC Green dengan 1192 pertandingan. Bridges sendiri merupakan seorang pemain yang hebat. Meskipun belum pernah masuk All-Star, Bridges merupakan pemain yang sangat dihargai di liga. Ia pernah masuk NBA All Defensive Second Team pada tahun 2022, menunjukkan kemampuan yang elit dalam bertahan. Di musim 2024-2025 ini, Bridges mencetak rata-rata yang solid dengan 17,6 points, 3,2 rebound, dan 3,7 assist per pertandingan. Ia merupakan salah satu pemain terbaik di New York Knicks saat ini. Pick ke-9, Kevin Knox. Perjalanan karir Kevin Knox jauh berbeda. Ia mengawali karirnya di New York dengan cukup menjanjikan, mencetak rata-rata 12,8 poin dan 4,5 rebound di musim rookie-nya. Sayang, setelah musim rookie tersebut, Knox terus mengalami penurunan. Ada beberapa alasan mengapa ia bisa menurun begitu cepat. Di musim rookie-nya, meski punya catatan poin yang baik, tapi performanya tersebut dibarengi juga dengan efisiensi tembakan yang sangat rendah, yaitu 37% field goal dan 34,3% 3 points. Knox juga sering kali membuat keputusan yang buruk dalam mengambil attempt, membuatnya menjadi seorang penyerang yang tidak efisien. Perkembangan ofensifnya, terutama dalam menciptakan tembakan dan playmaking, tidak pernah mencapai standar tinggi NBA. Pertahanan Knox yang kurang baik pun juga menjadi sorotan. Meskipun memiliki fisik yang atletis, ia kesulitan dalam menjaga pemain wing yang lebih cepat dan tidak cukup kuat untuk bertahan melawan power forward, membuatnya jadi sasaran offense yang empuk bagi para lawan. Akhirnya, Knox kini menjadi pemain bench yang sering berpindah tim. Ia bahkan pernah beberapa kali bermain di NBA G League. Pick ke-8, Collin Sexton. Pick ke-8, Collin Sexton bisa dibilang merupakan salah satu pencetak angka terbaik di angkatan ini. Di musim rookie-nya, ia langsung tancap gas dengan mencetakkan 16,7 poin dan masuk ke NBA All-Rookie Team. Bahkan, di musim ketiganya, yaitu musim 2020-2021, Sexton sempat mencapai rata-rata 24,3 poin per pertandingan. Catatan poinnya tersebut sudah setara dengan catatan para All-Star. Namun sayang, karena rekor timnya yang kurang baik saat itu, ditambah dengan persaingan ketat guard di wilayah timur, membuat namanya menjadi luput dari daftar All-Star. Kini, Sexton menjadi salah satu pemain kunci di Utah Jazz, mencatatkan 18,4 poin dan 4,2 assist per game di musim 2024-2025.
Ia adalah guard ofensif yang eksplosif dan terus menunjukkan kemampuannya sebagai mencetak angka yang handal. Pick ke-7, Wendell Carter Jr. Wendell Carter Jr., pick ke-7, adalah salah satu big man yang selalu konsisten sejak draft. Di musim rookie-nya, ia sudah tampil solid dengan mencatatkan 10,3 poin dan 7 rebound per pertandingan. Hingga kini, ia tetap menjadi pemain solid yang bermain sebagai starting center untuk Orlando Magic. Di musim 2024-2025, Carter Jr. mencetak rata-rata 9,1 poin dan 7,2 rebound, menjadi jangkar pertahanan dan penyumbang rebound yang penting bagi timnya. Pick ke-6, Mo Bamba. Mo Bamba merupakan salah satu fenomena di angkatannya. Size-nya yang luar biasa absurd, menjadi daya tarik tersendiri di zamannya. Mo Bamba sendiri bisa terpilih di urutan draft yang tinggi karena fisik dan kemampuan bloknya yang luar biasa. Ia memiliki tinggi 213 cm dan wingspan 239 cm. Wingspan 239 cm-nya merupakan salah satu yang terpanjang di sepanjang sejarah NBA Draft Combine. Saat kuliah, ia juga mencatatkan rata-rata blok yang tinggi, yaitu 3,7 blok per pertandingan. Dua hal tersebut membuat Bamba jadi terpilih amat tinggi di NBA Draft. Namun, sayang, size dan stats blok yang gokil tersebut belum sepenuhnya dapat terrealisasi di NBA. Di musim rookie-nya, ia hanya mencatatkan 6,2 poin, 5 rebound, dan 1,4 blok. Kini, setelah 7 musim bermain, Bamba masih menjadi pemain bench yang berpindah-pindah tim. Musim ini, ia bermain untuk Clippers dan Pelicans dengan rata-rata 4,3 poin, 4,5 rebound, dan 1 blok per pertandingan. Meskipun memiliki fisik yang unik, permainannya belum mampu berkembang sesuai ekspektasi. Pick ke-5, Trae Young. Trae Young memang pantas berada di posisi ini. Ia langsung tampil garang di musim rookie-nya dengan rata-rata 19,1 poin dan 8,1 assist. Finish di urutan kedua dalam pemilihan Rookie of the Year setelah Luka Doncic. Hingga kini, Young masih menjadi pemain terbaik dan motor serangan utama Atlanta Hawks. Di musim 2024-2025, ia memimpin liga dalam assist dengan 11,6 assist per pertandingan, serta mencetak 24,2 poin dan 3,1 rebound. Kemampuan playmaking dan tembakan jarak jauhnya menjadikannya sebagai salah satu guard paling berbahaya di NBA. Pick keempat, Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson adalah salah satu rookie terbaik di musim 2018-2019, mencatatkan 13,8 poin, 4,7 rebound, dan 1,4 blok, serta finish di urutan keempat dalam pemilihan Rookie of the Year. Musim terbaiknya datang pada 2022-2023, di mana ia berhasil meraih penghargaan Defensive Player of the Year, menjadi All-Star, dan masuk ke dalam NBA All-Defensive First Team. Kini, ia masih menjadi pilar penting bagi Memphis Grizzlies dengan rata-rata 22,2 points, 5,6 rebound, dan 1,5 blok per pertandingan. Ia adalah big man modern yang mampu mencetak angka, bertahan di area paint, dan memiliki kemampuan tembakan dari luar. Pick ketiga, Luka Doncic. Luka Doncic telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di NBA saat ini. Sejak musim rookie-nya, ia sudah menunjukkan kehebatannya dengan rata-rata 21,2 poin, 7,8 rebound, dan 6 assist per game. Dan ia juga saat itu berhasil meraih penghargaan Rookie of the Year. Musim terbaiknya adalah pada 2023-2024, di mana ia mencatatkan statistik luar biasa, 33,9 poin, 9,2 rebound, dan 9,8 assist. Sayang, di musim tersebut, Luka Doncic tidak berhasil meraih penghargaan MVP. Saat ini, ia merupakan salah satu pemain terbaik Los Angeles Lakers. Bersama Lakers, musim 2024-2025 ini, ia mencetak rata-rata 28,2 poin, 8,1 rebound, dan 7,5 assist per game. Pick kedua, Marvin Bagley III. Marvin Bagley mengawali karirnya dengan amat menjanjikan, menjadi salah satu rookie terbaik di liga dengan rata-rata 14,9 poin dan 7,6 rebound, serta finish di urutan ke-7 dalam pemilihan Rookie of the Year. Sayang, setelah musim rookie-nya tersebut, karir Bagley berangsur-angsur memburuk. Musim keduanya menjadi awal dari serangkaian cedera yang menghambat perkembangannya. Ia terus-menerus diganggu oleh cedera. Ia pernah mengalami berbagai cedera, seperti cedera pada jempol, ligamen lutut yang terkilir, kaki yang terkilir, patah tangan, MCL terkilir, serta berbagai masalah punggung, pinggul, pergelangan kaki, dan benturan pada kepalanya. Cedera-cedera ini membuat karirnya terus menurun.
Selain cedera, Bagley juga punya insting pertahanan yang buruk serta tembakan yang tidak konsisten. Karir Bagley kini sudah berubah 180 derajat dari musim pertamanya. Bagley kini hanya menjadi journeyman yang mendapatkan menit bermain yang sedikit. Di musim 2024-2025 ini, ia bermain untuk dua tim yang berbeda dan hanya mencetakkan 4,4 poin dan 2,7 rebound per pertandingan. Pick pertama, DeAndre Ayton. Pick pertama di NBA Draft 2018 ini adalah center asal Bahama yang menunjukkan performa solid di musim perdananya dengan rata-rata 16,3 poin dan 10,3 rebound. Finish di urutan ketiga dalam pemilihan Rookie of the Year. Meskipun ia tidak mencapai ekspektasi sebagai pick pertama, Ayton tetaplah seorang pemain yang solid di NBA. Kini, ia bermain untuk Portland Trail Blazers sebagai starting center, mencetakkan 14,4 poin, 10,2 rebound, dan 1 blok per game. Ia adalah double threat yang konsisten dan kontributor penting dalam hal rebounding dan pertahanan di area paint. Meski tidak bisa tampil sebaik Luka Doncic, Trae Young, atau Shai Gilgeous-Alexander, tapi Ayton tetaplah seorang center yang oke di NBA. Baiklah, itulah nasib dari 10 pemain yang terpilih sebelum Shai Gilgeous-Alexander di NBA Draft 2018. Waktu memang terus berputar. Shai, yang dulunya merupakan pemain bench, kini beralih menjadi pemimpin dari tim super dominan dan berhasil meraih MVP. Beberapa dari 10 pemain ini, seperti Luka Doncic atau Trae Young, berhasil menjadi bintang, sementara beberapa lainnya seperti Marvin Bagley atau Kevin Knox menjadi boss yang struggling. Bila waktu bisa diputar, saya yakin SGA akan terdraft lebih tinggi dan mungkin beberapa pemain yang terpilih di top 10 pick akan turun. Tapi itulah NBA Draft. Tidak ada yang bisa memprediksi nasib dari para rookie tersebut di NBA Draft. Baiklah, demikian video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.